Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rivaldi Anda Gibran dari program studi Teknik Komputer. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil proyek pemrograman mobil saya, yaitu aplikasi cryptocurrency app berbasis Android menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Nah, aplikasi ini dirancang untuk menampilkan informasi cryptocurrency secara real-time dengan memanfaatkan API dari CoinLore. Beberapa fitur yang terdapat pada aplikasi ini antara lain itu pencarian cryptocurrency, refresh data, pagination, shimmer loading, serta halaman detail untuk menampilkan informasi cryptocurrency secara lebih lengkap. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan struktur project, fungsi setiap file, serta alur kerja aplikasi mulai dari pengambilan data melalui API hingga menampilkan data kepada pengguna. Nah, baik, langsung saja saya masuk ke penjelasan project yang telah saya buat ya. Nah, pertama-tama kita buka Underway Studio dulu. Berhubung saya sudah buka, maka saya langsung ke sini saja. Kita buat new project. Saya pilih no activity, kemudian nama aplikasinya itu cryptocurrency app ya. Jika sudah, kita klik finish. Tunggu proses credentialingnya itu berjalan hingga selesai ya. Nah, jika sudah selesai kayak ini, apa itu credentialingnya, kita akan melakukan import aset dulu ya, aset-aset yang akan kita gunakan untuk aplikasi nanti. Caranya itu tinggal ke drawable, karena saya ingin menyimpan drawable, new vector asset. Nah, jika sudah, kita pilih yang aset type-nya itu ke local file, terus kita path-nya kita pilih icon folder ini, terus kita cari tempat penyimpanan asetnya itu ada di mana itu. Hubung saya simpannya tuh di sini. Nah, saya masukkan semua. Dua 4 pixel. Finish. Dan lakukan yang sama untuk sisa-sisa aset yang lainnya ya. Nah, jika sudah selesai, maka kita bisa langsung ke penjelasan kodenya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan file build.gradle.kts yang versi modul app-nya. Di sini saya akan memasukkan dependencies dulu pertama-tama. Yang ini kita copy, habis itu sama view binding ya. Nah, habis itu kita sync now. Nah, penjelasannya itu file ini digunakan untuk mengatur konfigurasi project dan dependensi yang dibutuhkan aplikasi. Nah, pada project ini saya menggunakan beberapa library utama seperti retrofit untuk mengambil data dari API, kemudian ada JSON converter untuk mengubah data JSON menjadi objek Kotlin, kemudian ada recycle viewer untuk menampilkan daftar cryptocurrency, lalu swipe refresh layout untuk fitur refresh dengan gestur tarik ke bawah, kemudian ada coil untuk membuat gambar cryptocurrency dari internet, serta shimmer untuk menampilkan animasi loading saat data sedang diambil dari API. Nah, selain dependensi, pada file ini saya juga mengaktifkan fitur view banding yang digunakan agar komponen layout dapat diakses secara lebih aman tanpa menggunakan find by view ID. Nah, kemudian saya akan membuat beberapa package dulu. Di sini ya, kita akan buat package dulu untuk projectnya. Yang pertama itu kita buat adapter, kemudian ada model, kemudian yang terakhir itu ada network.
ini close saja. Habis itu pertama kita buat file crypto.kt yang berada di file model ya. Kita new Kotlin class, ini crypto, namanya crypto saja. Habis itu kita salin dulu kodenya ini. Kita save. Nah, file ini merupakan model data yang digunakan untuk menampung data yang diterima dari API CoinLore. Nah, kelas crypto berisi berbagai atribut cryptocurrency seperti nama, simbol, harga, market cap, volume transaksi, supply, dan persentase perubahan harga. Nah, sedangkan kelas crypto response digunakan untuk menampung respons utama dari API yang berisi daftar cryptocurrency. Nah, dengan adanya model ini, data JSON yang diterima dari API dapat langsung dikonversi menjadi objek Kotlin sehingga lebih mudah diproses. Selanjutnya kita akan membuat file API service.kt yang berada pada package network ya. New Kotlin class API service. Nah, jika sudah kita copy dulu di sini. Nah, file ini tuh berisi interface yang digunakan oleh Retrofit untuk melakukan request ke API. Nah, pada interface ini terdapat endpoint get crypto data yang menggunakan anotasi get untuk mengambil data cryptocurrency dari CoinLore. Nah, saat fungsi ini dipanggil, Retrofit akan mengirim request ke server untuk mengembalikan data dalam bentuk crypto response. Kemudian kita akan membuat Retrofit client.kt yang satu package dengan network ya. Kita klik kanan, new Kotlin class Retrofit client. Nah, file ini tuh digunakan untuk mengkonfigurasi Retrofit agar dapat terhubung ke API CoinLore. Nah, pada bagian ini terdapat base URL yang berisi alamat utama API, kemudian ada menggunakan Retrofit Builder untuk membuat instan Retrofit yang nantinya akan digunakan untuk seluruh aplikasi ketika mengambil data cryptocurrency. Nah, dengan pendekatan ini, konfigurasi API hanya dibuat sekali dan dapat digunakan berulang kali. Nah, sekarang kita akan bagian activity main-nya dulu. Pertama-tama kita akan klik kanan package utamanya, terus new, kita pilih activity, kita pilih empty views activity dan default saja namanya. Kita klik finish. Nah, jika sudah terbuat, kita pindah ke sini ya. Nah, dan kita pilih split tampilan sama kode. Kita akan copy. Nah, ini merah karena saya belum buat ini ya. Jadi santai saja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan. Nah, layout utama menggunakan linear layout dengan orientasi vertikal. Nah, pada bagian atas terdapat judul aplikasi dan kolom pencarian yang digunakan untuk mencari cryptocurrency berdasarkan nama maupun simbol. Nah, di bawahnya terdapat swipe refresh layout yang digunakan pengguna akan melakukan refresh data dengan cara menarik layar ke bawah. Nah, selanjutnya itu terdapat cycle viewer yang digunakan untuk menampilkan daftar cryptocurrency secara dinamis. Nah, saya juga menampilkan empty state yang akan muncul ketika hasil pencarian tidak ditemukan. Nah, pada bagian bawah terdapat tombol previous dan next yang digunakan untuk berpindah halaman karena aplikasi menerapkan pagination sebanyak 10 data per halaman ya. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat file item crypto.xml yang berada di file layout ya. Kita klik kanan file layout, new layout resource file. Kemudian kita buat nama file item crypto. Nah, jika sudah terbuat, maka kita bisa copy saja ini. Nah,
File ini merupakan template tampilan untuk setiap item cryptocurrency yang ditampilkan pada Recycle Viewer. Nah, setiap item menggunakan material card view agar tampilan lebih modern. Nah, di dalamnya itu terdapat image view untuk menampilkan logo cryptocurrency, text view untuk nama cryptocurrency, simbol cryptocurrency, harga dalam USD, dan persentase perubahan harga. Nah, template ini akan digunakan berulang kali sesuai jumlah data yang diterima dari API. Nah, berikutnya kita akan membuat file shimmer item crypto.xml yang berada sama ya di layout new ini shimmer item crypto, enter. Nah, sudah, kita bisa copy saja ini, copy. Nah, file ini itu digunakan untuk membuat efek clouding menggunakan shimmer. Ketika data masih diambil dari API, pengguna tidak langsung melihat layar kosong, melainkan placeholder ini yang berbentuk animasi loading. Fitur ini bertujuan meningkatkan pengalaman pengguna ya, supaya aplikasi memberikan indikasi bahwa proses pengambilan data sedang berlangsung. Jadi nggak kosong melompong gitu tampilan aplikasinya. Selanjutnya itu kita membuat file cryptoadapter.kt dulu di file di package adapternya. Klik kanan new coding class, terus namanya cryptoadapter. Nah, jika sudah, kita bisa copy saja. Salah. File ini tuh berfungsi sebagai penghubung antara data cryptocurrency dan Recycle Viewer. Nah, kelas crypto adapter ini kelas crypto view holder ini itu digunakan untuk menyimpan referensi komponen tampilan sehingga proses rendering menjadi lebih efisien. Nah, fungsi onCreate view holder digunakan untuk membuat tampilan item berdasarkan file item crypto.xml. Nah, fungsi onBind view holder itu digunakan untuk mengisi tampilan dengan data cryptocurrency seperti nama, simbol, harga, dan perubahan harga. Kemudian ada fungsi update data, itu digunakan untuk memperbarui data yang ditampilkan ketika aplikasi menerima data baru atau ketika pengguna melakukan pencarian. Kemudian kita akan ke main activity ya. Kita copy dulu kodenya. Pada bagian awal terdapat deklarasi variabel seperti binding untuk mengakses komponen, layout, adapter untuk recycle view, cryptolist untuk menyimpan seluruh data cryptocurrency, filter list untuk menyimpan hasil pencarian, serta variabel pagination seperti current page dan item per page. Nah, pada fungsi onCreate dilakukan inisialisasi seluruh komponen aplikasi saat pertama kali dijalankan ya. Nah, pada fungsi setup recycle view digunakan untuk menghubungkan recycle view dengan crypto adapter. Kemudian ada fungsi setup search digunakan untuk mengaktifkan fitur pencarian secara real time menggunakan text watcher. Nah, kemudian ada fungsi filter data, itu digunakan untuk memfilter cryptocurrency berdasarkan nama atau simbol yang dimasukkan pengguna. Nah, kemudian ada fitur refresh data yang digunakan untuk memperbarui data dari API ketika pengguna melakukan refresh. Nah, kemudian ada fungsi get crypto data digunakan untuk mengambil data cryptocurrency menggunakan retrofit. Nah, pada bagian on response
aplikasi akan memproses data yang berhasil diterima dari API dan menampilkannya pada recycle view. Sedangkan onFailer digunakan untuk menangani kegagalan koneksi atau error saat mengakses API. Nah, fungsi showpage itu digunakan untuk menampilkan data sesuai halaman aktif. Nah, fungsi nextPage dan previous page itu digunakan untuk berpindah antar halaman. Kemudian update button state itu digunakan untuk mengatur kondisi tombol next dan previous agar aktif maupun non-aktif sesuai halaman yang sudah ditampilkan. Nah, kemudian kita akan membuat halaman baru, yaitu detail activity ya, atau detail halaman tiap kriptonya. Nah, pertama-tama kita akan membuat di sini di file utama new Kotlin class atau file detail activity. Nah, jika sudah, kita akan buat layout source file activity detail. Nah, jika sudah, kita bisa copy saja seperti biasa activity detail ini. Nah, file ini itu digunakan sebagai tampilan halaman detail cryptocurrency. Nah, pada halaman ini ditampilkan logo cryptocurrency, nama cryptocurrency, simbol, harga saat ini, market cap, volume transaksi, supply, serta informasi perubahan harga dalam berbagai rentang waktu. Nah, tampilan ini dibuat dengan agar pengguna dapat melihat informasi cryptocurrency secara lebih lengkap dibandingkan halaman utamanya. Nah, kemudian kita pindah ke detail activity. Kita bisa ini di copy saja. Nah, yang terakhir ini kan detail activity atau KT. Nah, file ini tuh bertugas menampilkan data detail cryptocurrency yang dipilih pengguna dari halaman utama. Nah, pada fungsi onCreate, aplikasi menerima data cryptocurrency yang dikirim dari main activity melalui intent. Nah, fungsi setup UI digunakan untuk menampilkan seluruh informasi cryptocurrency ke dalam komponen tampilan yang ada pada activity detail.xml ya. Kemudian terdapat fungsi setup change text itu yang digunakan untuk mengubah warna presentasi perubahan harga. Nah, warna hijau menunjukkan kenaikan harga, sedangkan warna merah menunjukkan penurunan harga. Nah, sehingga fitur ini akan memudahkan pengguna dalam membaca kondisi pada pasar cryptocurrency secara lebih cepat ya. Jika sudah semua, maka kita bisa langsung ke bagian Android manifest. Kita akan pindah ke sini dulu sebelum kita lakukan testing ya. Kita copy permission internetnya supaya aplikasinya bisa mengakses internet. Kemudian di bagian activity ini kita atur supaya main activity-nya tuh bisa tampil ya ketika testingnya nanti. Kemudian kita akan labelnya sudah benar. Nah, untuk icon saya ganti dulu. Saya akan memakai aset yang sudah saya masukkan sebelumnya, yaitu crypto icon ya. Add drawable. Nah, drawable crypto icon. Di sini juga sama round iconnya. Jika sudah, kita bisa itu saja nyalakan virtual device-nya. Saya pakai virtual device untuk testingnya. Kemudian kita jangan lupa untuk mengatur action bar-nya supaya tidak muncul nanti
tampilan bar ungunya gitu. Nah, pilih yang no action bar, nanti biar gak ganggu tampilan. Ini lumayan ganggu soalnya nanti ketika dites. Nah, kita pilih no action. Jika sudah, kita bisa close saja. Nah, jika sudah, kita bisa klik run app aja ya. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Ada leadernya yang bernama cryptocurrency list, ada tombol refresh, ada search by cari koin, seperti kita cari Bitcoin. Nah, langsung kita buka Bitcoin saja. Jika ada Do, nah muncul Do dan seterusnya gitu. BNB, nah terus BTC, nah gitu. Terus kemudian kita bisa pindah halaman juga. Ini tergantung berapa banyak data yang bisa kita ambil ya. Ini saya ada sekitar 100 ya. Kemudian kita balik lagi, pun bisa berhasil. Kemudian kita bisa klik halaman detail ini. Nah, akan muncul detail koinnya ya, tiap koin. Kemudian kita tutup. Nah, seandainya kita matikan internet, ya, matikan internetnya, wifi, down. Nah, kita tutup dulu. Nah, nggak usah. Kita klik refresh saja ya. Pertama kita coba swipe-nya dulu, maka dapat datanya itu langsung hilang, data tidak tersedia. Di refresh pun sama ya, tuh ada, dan itu ada tulisan animasi shimmer loadingnya juga, ya pun tipis itu, sekilas tipis saja. Nah, jika sudah, kita coba nyalakan kembali. Nah, jika sudah, kita refresh, menekan swipe up, swipe up lagi. Nah, berhasil kan? Nah, coba jika kita close, lalu kita buka lagi. Nah, maka sukses ya. Nah, dari implementasi yang telah dijelaskan, aplikasi cryptocurrency app berhasil memanfaatkan API CoinLore untuk mengambil data cryptocurrency secara real-time menggunakan retrofit. Nah, data kemudian itu ditampilkan menggunakan recycle view dengan fitur pencarian, swipe refresh, shimmer loading, pagination, serta halaman detail cryptocurrency. Nah, dengan fitur-fitur tersebut, aplikasi mampu memberikan informasi cryptocurrency secara lengkap dengan antarmuka yang mudah digunakan. Nah, sekian video penjelasan aplikasi cryptocurrency yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.